Penasaran gak sih gimana caranya Indonesia bisa ngalahin China dan US di tahun 2045, terutama bisa mencapai visi misi Indonesia 2045 emas? Halo semuanya, saya William, content creator yang lagi kerja di e-commerce dan juga lagi bikin startup. Di video kali ini, saya pengen bahas tentang gimana caranya sih Indonesia bisa mencapai Indonesia emas 2045 dan mengalahkan China dan US menjadi global superpower. Apa aja sih faktor-faktor yang bisa membuat Indonesia mencapai titik itu? Kita bakal bahas di video ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, langsung aja ke dagingnya. Yang pertama, faktor dari bonus populasi penduduk Indonesia. Buat yang mungkin baru tahu, dari sekarang sampai 2045, populasi Indonesia bakal lebih banyak mayoritas diisi oleh anak-anak muda. Yang artinya, inovasi bakal maju, spending juga bakal naik, dan juga membuka pasar baru untuk investor lokal maupun asing untuk masuk ke Indonesia. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan bonus populasi ini, bonus demografi ini, kita pasti bisa bikin negara ini lebih banyak majunya. Ini fenomena yang menarik karena nggak semua negara punya kondisi yang kayak Indonesia. Jadi ada beberapa negara maju seperti Jerman dan Jepang yang lagi population decline. Artinya penduduknya lebih banyak yang meninggal dibanding penduduk yang lahir baru. Jadi makin lama penduduknya menyusut. Artinya penduduk mereka itu berkurang, sejumlah tenaga kerjanya berkurang gitu. Dan kalau di Indonesia situasinya justru kita makin banyak gitu. Karena makin banyak remaja-remaja yang nanti bakal jadi 17 tahun dan masuk ke angkatan kerja, sehingga kita bakal lebih banyak lagi populasi negara kita anak-anak muda yang siap kerja dan masuk ke mayoritas penduduk Indonesia. Dua negara lain yang mungkin masuk ke kategori ini tuh kayak India sama beberapa negara di Afrika kayak Nigeria dan negara-negara lainnya. Jadi kesempatan ini tuh cukup langka buat Indonesia kalau kita bisa manfaatin ini, bonus populasi ini, dan masukin ke sektor-sektor yang krusial seperti misalnya teknologi atau misalnya manufaktur yang bisa membantu menjadi katalis untuk Indonesia ke depannya. Ini bakal oke banget. Faktor kedua itu GDP Indonesia. GDP Indonesia itu cukup konsisten tumbuh di angka sekitar 5% dari tahun ke tahun, dan itu membuktikan kalau ekonomi kita tuh cukup resilient terhadap berbagai macam isu global. 5% ini angka yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu gede, tapi nggak terlalu kecil. Untuk komparasi US dan negara-negara di Eropa itu sekitar 2-3%. Jadi semakin tinggi angkanya, maka menunjukkan kalau tumbuhan ekonomi kita tuh semakin bagus dibandingkan dengan negara-negara lain. Beberapa faktor yang bisa membuat kita tumbuh dengan cukup oke dari sisi ekonomi adalah konsumsi dari dalam negeri kita, investasi lokal, dan investasi yang dari asing. Ini membuat kita bisa bangga terhadap ekonomi Indonesia yang cukup stabil, bisa dibilang, dan berkembang. Bisa dilihat dari banyak sekali perkembangan yang kita alami dari tahun ke tahun sampai sekarang. Banyak juga peraturan-peraturan pemerintah yang didesain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini, seperti banyaknya investasi-investasi strategis yang berusaha mengalokasi resource baik itu resource dari human resource maupun dari resource yang ada di hasil bumi untuk membantu mendongkrak ekonomi Indonesia ke depannya. Ngomong-ngomong soal resource, faktor nomor 3 yang gak kalah penting adalah natural resource kita banyak banget. Hasil alam kita tuh kaya banget. Kita produser utama untuk minyak, gas alam, dan batu bara. Jadi Indonesia tuh pemain besar nih di pasar energi. Pasar energi yang total marketnya tuh 7 triliun dolar itu bisa kita manfaatkan supaya kita sebagai orang Indonesia, terutama dari pemerintah Indonesia, bisa menjadi pemain utama di sana gitu. Selain itu, Indonesia juga kaya akan berbagai macam mineral-mineral lain yang juga punya manfaat seperti nikel, tin, dan koper yang cocok untuk industri electric vehicle untuk pembuatan baterai, yang market EV ini diproyeksikan bakal mencapai 800 miliar di tahun 2027. 400 miliar dolar, biar nggak salah. Jadi natural resource kita tuh salah satu kunci supaya kita bisa menjadi global superpower juga nih ke depannya. Dan yang nggak kalah penting adalah cara kita untuk bisa mengolahnya, bukan cuma ekspor bahan mentah, tapi sudah diolah dulu di sini sehingga nilai jualnya jauh lebih tinggi. Indonesia juga salah satu pemain besar di palm oil, total marketnya sekitar 40 miliar dolar, dan ini menyumbang banyak sekali penyerapan tenaga kerja, sektor ekonomi, dan juga perdagangan dari palm oil itu sendiri yang membantu ekonomi Indonesia. Jadi natural resource kita tuh banyak banget. Teman-teman mungkin kalau misalnya penasaran bisa coba cek di sekitar daerahnya. Kita tuh kaya sekali akan bahan-bahan hasil bumi maupun hasil-hasil agrikultur yang bisa dimanfaatkan.
Faktor keempat itu faktor posisi kita yang strategis di konstelasi geopolitikal. Jadi Indonesia itu diapit sama dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan Indonesia sendiri itu udah, terutama era Presiden Jokowi, banyak banget investasi di quote-unquote tol laut, pelabuhan-pelabuhan yang bisa jadi hub-hub baru untuk mengirimkan barang dari laut, yang tujuannya itu bisa compete dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama kayak Singapura dan negara-negara lain, supaya kita menjadi preferensi utama untuk perdagangan langsung. Jadi nggak harus transit di mana dulu. Selain itu juga, Indonesia juga align dengan proyek strategisnya pemerintah China, Belt Road Initiative, BRI, yang bisa membuat kita terhubung dengan akses tol lautnya China juga yang sudah dibikin terintegrasi dengan berbagai macam negara. Jadi kita bisa mendapatkan benefit lebih banyak dari posisi negara Indonesia yang cukup strategis dan juga akses distribusi yang sudah diciptakan. Yang kelima, infrastruktur development. Kalau ngomongin Indonesia, nggak kalah pentingnya adalah mulai banyak membangun infrastruktur, kayak infrastruktur jalan, infrastruktur tol, infrastruktur jembatan, dan lainnya. Mungkin yang paling kerasa kalau saya itu ngelihatnya tol lintas Jawa yang menghubungkan dari Banten sampai Jawa Timur, itu udah jadi dan sudah bisa dinikmati. Itu signifikan meningkatkan GDP kita, karena tol itu diselesaikan tahun 2018. Tentu manfaat utamanya adalah pertama, menurunkan waktu transportasi antar kota di Jawa, tapi juga bisa meningkatkan roda ekonomi dari daerah masing-masing karena perputaran barang lebih cepat. Selain itu juga meningkatkan jumlah logistik yang berputar di sekitarnya, mengurangi transportation cost untuk barang-barang yang bisa dikirim, dan jadinya sebagai katalis juga untuk menyebarkan sumber ekonomi yang tadinya hanya terpusat mungkin di Jakarta ke daerah-daerah lain yang bisa dapetin kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Jadi pivotal banget sih. Saya dari Palembang, orang tua saya juga masih tinggal di Palembang. Kita lagi nunggu-nunggu nih ada tol yang menghubungkan dari Lampung, katanya masih bisa sampai ke Palembang, Jambi, sampai ke atas gitu. Sekarang baru ada dari Lampung ke Palembang. Itu juga hopefully bisa ngebantu roda perputaran tuh nggak terpusat di Jawa doang, tapi juga bisa ke pulau-pulau lain. Karena di Sumatera terutama, setahu saya nggak ada kereta yang bisa menghubungkan dari atas ke bawah gitu. Keretanya tuh kayak terpecah gitu. Setahu saya dari Palembang ke Lampung tuh ada keretanya, tapi kalau Palembang ke Jambi itu nggak ada gitu. Jadi penting banget buat ekonomi yang supaya bisa nyebar tuh dibangun oleh infrastruktur yang bagus juga. Faktor keenam yang bisa bikin Indonesia superpower 2045 adalah digital ekonomi kita tuh udah kebentuk dengan bagus banget gitu. Thanks to founder startup yang bisa bawa investasi masuk ke Indonesia, walaupun pasar sekarang startup lagi kurang bagus dan ada yang tech pinter, tapi mau nggak mau perlu diakuin bahwa dengan adanya fenomena ini, Indonesia jadi upgrade dari sisi tech talentnya yang udah bagus, kompetitif dengan negara-negara lain di ASEAN. Selain itu, industri kita untuk beberapa industri tech itu sangat berkembang. Contohnya e-commerce, fintech itu sangat berkembang bisa dibilang dibanding negara-negara lain di ASEAN. Dan total size marketnya untuk digital ekonomi di Indonesia sendiri itu mencapai 125 miliar dolar, yang udah gede banget sebenarnya di-compare dengan negara-negara lain. Kenapa gede? Karena penduduk kita lumayan cepat untuk adaptasi teknologi-teknologi baru karena sudah terbiasa gitu. Patut diacungi jempol, ada beberapa industri yang di tech yang cukup membantu roda perputaran ekonomi jauh lebih cepat. Salah satunya e-commerce yang bisa bantu bisnis-bisnis untuk jualan online jauh lebih cepat, bisa juga bantu small medium business, UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas gitu. Dan juga fintech yang bisa membantu perputaran uang itu juga jauh lebih cepat. Yang bisa cukup diakuin, fintech di kita itu teknologinya lumayan maju dibanding negara-negara lain, di mana kita kalau mau bayar tuh tinggal scan di QRIS doang, dan itu tuh sesuatu yang mungkin masih asing kalau kita traveling ke negara-negara lain. Tuh kayak saya pernah ke Manila, di sana tuh masih agak awam untuk pakai yang dikit-dikit scan gitu, masih kebanyakan pakai cash. Masih kayak mungkin Indonesia sebelum COVID lah bisa dibilang. Poin ketujuh menurut saya yang nggak kalah penting nih, saya harus highlight. Salah satu alasan kenapa Indonesia bisa menjadi global superpower yang di-mention oleh banyak analis adalah situasi politik kita relatif cukup stabil. Pemerintahnya Pak Jokowi udah 10 tahun, relatif stabil, terus dilanjutkan oleh Pak Prabowo yang misinya melanjutkan pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi para analis menganggap stabilnya politik di Indonesia ini juga sebagai salah satu tanda bagus bahwa Indonesia ini bisa menjaga directionnya untuk membangun pilar-pilar ke 2045 yang Indonesia emas. Karena mau nggak mau perlu disadarin bahwa pemerintah yang stabil, yang nggak ganti-ganti peraturan, itu bisa membuat kerjaan jauh lebih cepat beres, nggak banyak power struggle di pemerintahan, dan bisa bikin kita sebagai rakyatnya menikmati hasilnya gitu.
Disclaimer, tentu nggak semua hal yang saya mention 100% bagus. Ada hal-hal yang mungkin kalau kita gali lebih dalam ada minusnya. Nggak ada semua hal 100% bagus. Untuk banyak negara lain yang lagi berkembang, terutama kalau kita ngambil analogi yang gak usah Indonesia yang gede banget, mungkin kayak perusahaan gitu. Kalau perusahaan lagi mode yang growth cepet banget dan di-expect buat punya target khusus di tahun tertentu, hiring banyak pasti. Dan bakal semakin cepat sesuatu itu berlaju, maka semakin banyak juga benturan-benturan yang bakal dirasakan. Jadi rasanya kita perlu menyikapi ini, goal Indonesia 2045 ini jangan jauh lebih bijak. 100 tahun Indonesia merdeka itu harus disikapi dengan melihat bahwa secara makro Indonesia emang berkembang dan banyak hal yang perlu dipuji lah untuk Indonesia. Tentu masih banyak banget hal yang perlu diimprove yang mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depannya, tapi kita perlu melihat juga dengan kacamata yang cukup objektif perubahan yang terjadi itu apa aja gitu. Jadi saya cukup pede dengan Indonesia 2045 dan mudah-mudahan bisa kontribusi juga. Kontribusinya mungkin sekarang lewat video YouTube dulu, cuma saya pengen memberikan kabar yang lumayan positif lah tentang bisa loh Indonesia, dan kita bisa juga berpartisipasi dengan cara kita masing-masing gitu. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini cukup membantu, cukup insightful, boleh tolong bantu saya buat subscribe dan komen apa yang teman-teman suka atau apa yang teman-teman nggak suka. Jadi nanti kita bisa saling diskusi. Saya bakal coba balas semua komennya. Segitu dulu, makasih ya. Bye-bye.